Mahasiswa demo pentaskan pejabat bertopeng. Terlindas truk tangki, pengendara bentor tewas. Warga gelar karnaval kebudayaan tampilkan musikalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Anju Sumsel hadir menjumpai Anda. Hari ini Jumat 23 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita. Inilah Anju Sumsel selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, Kisru DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada, memicu mahasiswa di Palembang melakukan aksi demo Kamis kemarin. Aksi teatrikal dilakukan mahasiswa di depan kantor DPRD Sumsel. Ribuan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Sumatera Selatan Kamis siang. Untuk memprotes revisi Undang-Undang Pilkada, diartikan mengebiri putusan MK yang dilakukan oleh DPR RI hanya dalam 1 hari. Membawa berbagai spanduk dan berorasi, mahasiswa melakukan pentas drama memakai topeng bermuka para pejabat istana, kementerian, dan Dewan Legislatif. Koordinator aksi Juan Aksal menyatakan simbol dalam menggunakan topeng sebagai bentuk bahwa presiden dan koalisi-koalisi partai yang bergabung diduga mencoreng demokrasi di Indonesia dan juga untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Untuk datanya sendiri, kami itu bakal menyesuaikan sebelum keputusan dari DPR RI itu berlangsung. Jadi selama itu, api perjuangan kami bakal tetap ada. Ada teman-teman menggunakan topeng dari pemerintahan pada hari ini. Kami merasa bahwasannya Presiden Jokowi dan koalisi-koalisi partai yang bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi itu sudah menciderai demokrasi yang ada di Indonesia pada sekarang ini. Hari ini kita melihat bahwa hukum sudah tidak lagi bisa diandalkan untuk berdiri netral. Demokrasi semakin hari semakin hancur demi kepentingan kelompok dan golongan saja. Dan keputusan MK merupakan keputusan yang menyudutkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih pemimpin. Jadi tidak ada alasan saya pikir untuk menolak keputusan MK tersebut. Demonstrasi mahasiswa BEM se-Sumatera Selatan diakhiri dengan penandatanganan Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel sehingga masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Dari Palembang, Guntur Ainjus melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, seorang pengendara ojek bentor di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, tewas di tempat setelah tertabrak mobil BPBD Oku. Korban tewas tepat di tengah jembatan Ogan 1 pada Jumat pagi. Bahkan bentor milik korban terseret sekitar 4 meter. Naas dialami Sunardi berumur 57 tahun, warga Pancur, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja, Timur Oku. Korban tewas di tempat, tepat di tengah jembatan Ogan 1 setelah bentor yang dikendarainya tertabrak oleh kendaraan BPBD Oku. Korban tewas dengan kondisi satu kaki remuk dan satunya patah, diduga terlindas truk bermuatan air seberat 5.000 liter. Sementara becak motor yang dikendarainya ringsek parah akibat kecelakaan tersebut. Saat kejadian, korban membawa papan bunga yang dimuat di atas bentor, sementara kendaraan BPBD hendak menyuplai air untuk memadamkan api di salah satu TKP kebakaran. Pas kejadian, pagi-pagi saya lagi kerja sakti di bawah. Dengarlah bunyi dentuman di jembatan. Pas naik ke atas, saya lihat mobil BPBD lagi nyeret bentor sampai ke jembatan sini. Posisi korban masih ternyata di bawah jembatan, di dalam jembatan. Ada kebakaran karhutlah, langsung insting bergerak. Di samping itu kita perintahkan dia untuk menyuplai air dalam rangka membantu damkar mengatasi kebakaran di Kampung Baru. Namun di jembatan Ogan 1 tiba-tiba ada sebuah bentor gitu menyenggol dinding dan robohnya ke mobil kita gitu. Jadi posisinya bentor ini membawa papan bunga.
Satuan Lalu Lintas Polres Oku bersama warga telah mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Satlantas Polres Oku. Keluarga korban histeris tidak menyangka korban tewas mengenaskan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Polisi terpaksa membubarkan massa anarkis mengganggu tahapan pilkada serentak di Kabupaten Oku. 400 lebih personil gabungan termasuk Brimob diterjunkan. Ratusan massa yang tidak terima hasil pilkada Oku menyerang lokasi pleno tingkat kabupaten. Polisi terpaksa membubarkan paksa massa yang sudah anarkis. Kericuhan ini adalah simulasi yang digelar petugas dalam pengamanan pilkada serentak November mendatang. Ratusan personel gabungan antar Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP disiapkan untuk melakukan pengamanan rapat pleno penetapan hasil pilkada 2024. Dalam simulasi ini, Polres Oku juga dibantu oleh Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sumsel yang berjumlah 110 personel dengan persenjataan lengkap. Peragaan pengamanan ini bukan hanya pada saat pilkada saja, termasuk mengamankan objek vital yang dapat menjadi sasaran penjarahan jika terjadi kerusuhan. Gabungan petugas pengamanan dalam rangka kontingensi, sehingga dengan harapan pada saat nantinya ada hal-hal kontingensi yang sifatnya dinamis, itu kita sudah ada penyamaan persepsi. Jadi antara kepolisian Polres maupun dengan lintas ganti yang lain, termasuk dari pasukan PH Brimob ataupun juga dengan instansi terkait. Diharapkan dengan adanya simulasi bersama ini, Polres Oku menyamakan persepsi di lapangan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemprov dorong pembangunan rendah karbon. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, Pemprov Sumsel berkolaborasi dengan Lembaga Riset Agroforestry Ikraf Indonesia mendorong pembangunan rendah karbon resiko perubahan iklim. Sumatera Selatan merupakan 3 provinsi terpilih di Indonesia yang dapat berkolaborasi menjaga ekosistem alam. Pemprov Sumsel menyampaikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon di wilayah Sumatera Selatan.
Komitmen tersebut diimplementasikan salah satunya melalui kolaborasi dengan Lembaga Riset Agroforestry Ikraf Indonesia, khususnya dalam kegiatan riset aksi Land for Lives. Hasil-hasil kolaborasi itu ditunjukkan kepada publik dalam Expose Land for Lives Sumsel, merajut penghidupan tangguh iklim untuk pembangunan rendah karbon yang diselenggarakan di Palembang Kamis siang. Provincial Coordinator Ikraf Indonesia, David Susanto mengatakan, Expose merupakan ajang untuk menyebarluaskan pelajaran dari kegiatan Land for Lives serta mengumpulkan masukan dari pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil. Implementasi yang kami laksanakan, mulai ketika kami di 6 desa yang wilayah KHG, kami bagaimana juga proses-proses mencarikan inovasi-inovasi di tingkat desa itu bisa menjawab ekosistem gambut tetap terjaga melalui pelatihan-pelatihan yang memang sifatnya kalau bahasa kami CSA, jadi betul-betul CSA ini ya petani cerdas iklim, di mana prosesnya itu sendiri betul-betul melihat kondisional yang di tingkat desa dan diimplementasikan. Asumsi saat ini kita menerima GCF gitu Green Climate Funding dari dari KLHK. Nah, dari pendanaan itu adalah effort kerja yang kita lakukan bersama teman-teman LH Kehutanan dari Ikraf juga dari tahun 2012, hasil daripada kerja area di sekitar di 2014 hingga 2016 ya Pak David ya. Nah, dari situ kami gerakan kembali anggaran pendanaan yang kita dapatkan tadi Mas, ini menambah effort nih untuk pendanaan kita membenahi menuju transformasi tadi. Harapan Land for Lives dilaksanakan oleh Ikraf Indonesia dengan dukungan pendanaan dari pemerintah Kanada di bawah arahan Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. Kegiatan riset aksi ini bekerja sama dengan 3 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews, melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu menyebutkan sejauh ini baru 2 lembaga pemantau pemilu yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Oku, yakni Elangmas dan LSM Sakti. Pemantau pemilu diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi. Ini saja dulu penyampaian dari saya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Ogan Komering Ulu meminta pemantau pemilu yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Oku untuk tidak salah kaprah dalam menjalankan tugas. KPU Oku menyebutkan tugas pemantau pemilu untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan memperhatikan kewenangan mereka. Untuk penindakan, Ketua KPU Oku Rahmat menyebutkan sesuai dengan aturan, Badan Pengawas Pemilulah yang berhak menangkap dan menindak, sementara pemantau tidak berhak. Kalau pemantau pemilu itu selain mereka memang mengikuti semua proses tahapan pilkada ya, di samping itu juga kami juga mengharap bantuan dari lembaga pemantau pemilu itu untuk lebih ke sosialisasi ke masyarakat ya kan, agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pilkada dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November nanti untuk mencoblos di TPS. Rahmat menyebutkan saat ini baru 2 lembaga pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Oku. Di antaranya pemantau pemilu Elangmas dan pemantau pemilu LSM Sakti. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews, melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan massa dari Ormas Pemuda Pancasila bersama masyarakat desa Benuang geruduk lokasi eksplorasi migas yang dilaksanakan PT Pertamina Daerah di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Ratusan massa dari pimpinan anak cabang Ormas Pemuda Pancasila Talang Ubi bersama dengan masyarakat Benuang datangi lokasi eksplorasi sumur minyak di Desa Benuang. Dengan dikawal ketat oleh aparat, TNI dan Polri, ratusan massa ini melakukan orasi di depan pintu masuk lokasi eksplorasi migas dan mereka menyampaikan protes terhadap kegiatan eksplorasi migas yang dinilai tidak pro ke masyarakat sekitar. Ada 7 tuntutan dari ratusan massa ini. Di antaranya adalah yang pertama, meminta pihak perusahaan mengganti rugi rumah warga yang mengalami keretakan. Kedua, meminta warga lokal untuk diperdayakan bekerja. Ketiga, meminta pihak perusahaan respon cepat jika ada permasalahan di lokasi. Keempat, meminta jaminan keselamatan untuk warga sekitar. Kelima, meminta pihak perusahaan mengkaji ulang kegiatan ini karena sangat dekat dengan pemukiman warga. Keenam, meminta meninjau ulang terkait kebisingan dan kompensasi warga sekitar yang mengalami dampak dari kebisingan tersebut.
meminta pihak perusahaan pergi dari bumi mereka jika tidak ada manfaat untuk mereka. Sebelum tadi kita sudah dipanggil ke bawah, kita ditemukan dari orang Adera kan, petinggi Adera dan Arjuna dalam itu. Hasilnya apa nih? Hasilnya kita nunggu karena permasalahannya udah disampaikan ke DPRD, melalui DPRD, maka kita hari Senin tunggu jawaban dari DPRD dulu. Jika hari Senin itu tidak terselesaikan gimana nih? Kita akan aksi lebih besar lagi, demi mendukung masyarakat Benuangan ini. Kita menyambut baik. Kalau bagi perusahaan itu penyampaian dari pendapat-pendapat ya, jadi kita sambut baik. Usulan-usulan ini sebenarnya sudah disampaikan dengan pertemuan dengan DPRD di Bali. Jadi tadi kita perjelas lagi dan yang terkait yang lain-lain akan ditindaklanjuti. Setelah melakukan aksi dan negosiasi, ratusan massa membubarkan diri dan mengancam akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan tidak dipenuhi. Dari Pali, Bisrun Silvadah, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai warga gelar karnaval kebudayaan tampilkan musikalisasi. Tetaplah bersama kami. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Somsel. Pemirsa, karnaval peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di Desa Tanjung Pinang, Ogan Ilir berlangsung meriah. Peserta menampilkan berbagai kostum unik dan menarik. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang saya sedang berada di tempat dilaksanakannya acara karnaval dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun di Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Bagaimana keadaan dan bagaimana sih suasana pada acara ini? Yuk ikuti saya. Merah putih menggelora di bumi Caram Seguguk di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang serta upaya melestarikan budaya Indonesia, warga Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menggelar Karnaval Budaya HUT Republik Indonesia. Pawai atau Karnaval Budaya ini merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan warga Desa Tanjung Pinang untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam karnaval ini, peserta karnaval menggunakan beraneka ragam kostum unik dan menarik. Kegiatan karnaval ini diikuti oleh ratusan warga, dari anak-anak sampai orang tua yang berjalan menyusuri jalan pasar sepanjang 1 km. Hal ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air anak-anak sejak dini. Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan swadaya masyarakat dan partisipasi warga Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Bahwa acara Karnaval Desa Tanjung Pinang 1 sesuai dengan apa yang kami harapkan dan sesuai dengan apa kami inginkan. Artinya Karnaval pada tahun hari ini sukses dan berjalan dengan lancar. Untuk tahun-tahun yang akan datang tentunya akan lebih meriah lagi pada tahun-tahun hari ini karena saya punya semangat bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Senang ya, makanya dari jauh hari udah kami rencanain dan bikin busana kayak gini. Dan tema acara karnavalnya apa sih Kak? Ini Pampir Cina, tapi yang kami pakai ini adalah Pinang. Jadi ini tetap mengubah ikon dari Tanjung Pinang tetap dipakai. Dengan memupuk jiwa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air sejak dini, pondasi kemerdekaan akan kokoh dan kelak mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Dari Ogan Ilir, Firna Andini, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Kota Prabu Mulih juga menggelar Karnaval Kemerdekaan. Ribuan masyarakat menyaksikan karnaval mulai dari pakaian adat hingga musikalisasi puisi. Selamat pagi pemirsa dan selamat datang dalam acara Karnaval Budaya untuk memperingati HUT RI ke-79 di Kota Prabu Mulih. Bersama saya Aulia, kita akan menyaksikan karnaval yang begitu mendebarkan dan juga tak kalah menarik. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 tahun 2024, pemerintah Kota Prabu Mulih menggelar acara Karnaval Kebudayaan sebagai hiburan masyarakat yang digelar di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Prabu Mulih. Ribuan masyarakat Kota Prabu Mulih tumpah ruah menyaksikan karnaval yang dimulai sejak pukul 6 pagi sampai selesai di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Prabu Mulih. Atraksi demi atraksi dilakukan oleh peserta, mulai dari pertunjukan pakaian adat, tari-tarian tradisional, drama, dan musikalisasi puisi, pencak silat, drum band, dan masih banyak lagi. Antusias masyarakat terlihat karena karnaval ini merupakan hiburan tahunan yang selalu ditunggu-tunggu. Semarak Karnaval Kemerdekaan ini diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri dari pelajar, masyarakat umum, dan instansi. Meski jumlah peserta tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak ada kendaraan hias, tetap tidak mengurangi kemeriahan Karnaval Kebudayaan pada tahun ini. Favorit dari Karnaval tahun ini dan hari ini ialah penontonnya rame, terus heboh juga, terus penontonnya juga ikut berpartisipasi lah, mendukung, terus ngehebohi, ikut ngeramin. Tahun kemarin masih mending daripada tahun ini, karena tahun ini lebih meriah, lebih tahun kemarin, soalnya kan, karena tahun kemarin nggak seramai ini kan. Diharapkan perayaan ini memberikan kegembiraan dan kebanggaan bagi masyarakat Prabu Mulih dan menjadikannya edukasi terkait adat dan budaya Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.